Pasar kripto berbalik melemah pada perdagangan Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022, di mana investor menimbang hasil dari rilis data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada periode kuartal 3 2022. Melansir data dari CoinMarketCap pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Bitcoin merosot 2,38% ke posisi harga $20. 280,16 koin atau setara dengan Rp315.457.889 koin, asumsi kurs Rp15.555 US dollar. Sedangkan untuk Ethereum ambles 3,08% ke posisi $1.516.52 koin atau Rp23.589.469 koin. Berikut pergerakan 7 kripto utama non-stable coin pada hari ini. Cryptocurrency Bitcoin (BTC) dalam dolar AS 20.280,16, dalam rupiah 315.457.889, perubahan harian persen minus 2,38%, perubahan 7 hari persen 6,14%, kapitalisasi pasar US dollar miliar 388,88. Cryptocurrency Ethereum (ETH) dalam dolar AS 1.516,52, dalam rupiah 23.589.469, perubahan harian persen minus 3,08%, perubahan 7 hari persen 17,49%, kapitalisasi pasar US dollar miliar 185,17. Cryptocurrency BNB dalam dolar AS 287,32, dalam rupiah 4.469.263, perubahan harian persen minus 0,79%, perubahan 7 hari persen 6,64%, kapitalisasi pasar US dollar miliar 45,89. Cryptocurrency XRP dalam dolar AS 0,4646, dalam rupiah 7.227, perubahan harian persen minus 1,37%, perubahan 7 hari persen 3,83%, kapitalisasi pasar US dollar miliar 23,22. Cryptocurrency Cardano ADA dalam dolar AS 0,3851, dalam rupiah 5.990, perubahan harian persen minus 5,25%, perubahan 7 hari persen 13,00%, kapitalisasi pasar US dollar miliar 13,19. Cryptocurrency Solana SOL dalam dolar AS 30,64, dalam rupiah 476.605, perubahan harian persen minus 1,98%, perubahan 7 hari persen 8,91%, kapitalisasi pasar US dollar miliar 10,97. Cryptocurrency Dogecoin dalam dolar AS 0,07330, dalam rupiah 1.140, perubahan harian persen minus 2,06%, perubahan 7 hari persen 23,96%, kapitalisasi pasar US dollar miliar 9,72. Sumber CoinMarketCap. Bitcoin masih bertahan di level psikologis $20.000 pada hari ini, meski terlihat melemah bersama dengan kripto lainnya. Pasar kripto berbalik melemah, mengikuti pergerakan bursa saham AS, terutama indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite yang kembali terkoreksi pada perdagangan Kamis kemarin, setelah dirilisnya data pertumbuhan ekonomi AS periode kuartal 3 2022. Kemarin, Departemen Perdagangan AS melaporkan produk domestik bruto (PDB) AS tumbuh 2,6% pada periode Juli-September lalu. Sementara pada 2 kuartal sebelumnya, PDB tercatat terkontraksi 1,6% dan 0,6%, artinya secara teknis sudah mengalami resesi. Dengan PDB yang tumbuh di kuartal 3 2022,
artinya AS lepas dari resesi. Tetapi, hal ini tidak serta-merta disambut baik oleh para pelaku pasar. Sebab, dengan PDB yang tumbuh lebih tinggi dari ekspektasi Wall Street 2,3%, ada kemungkinan Bank Sentra AS Federal Reserve The Fed akan terus agresif menaikkan suku bunga. The Fed sepanjang tahun ini kenaikannya sebesar 300 basis point BP, menjadi 3,25% dan masih akan terus berlanjut. Pada November nanti, bank sentral paling powerful di dunia ini diperkirakan akan menaikkan lagi sebesar 75 BP menjadi 3,75% 4%. Tidak cukup sampai di situ, kenaikan masih akan terus dilakukan hingga awal tahun depan. Berdasarkan data dari perangkat FedWatch milik CME Group, pasar melihat ada probabilitas sebesar 43% suku bunga The Fed berada di level 4,75% 5% pada Februari tahun 2023. Meski demikian, Wall Street Journal (WSJ) pada pekan lalu melaporkan adanya perpecahan di tubuh The Fed. Beberapa pejabat The Fed secara terang-terangan juga sudah mengemukakan perbedaan pendapatnya. Presiden The Fed San Francisco Mary Daly adalah salah satu pejabat yang menyuarakan keinginan agar The Fed bisa mengendurkan laju kenaikan suku bunga. Menurutnya, pelonggaran kebijakan diperlukan untuk mencegah ekonomi AS melambat lebih dalam. Pasar sudah memprice in kenaikan 75 BP lagi. Namun, saya ingin mengingatkan jika kenaikan suku bunga sebesar 75 BP tidak akan selamanya. Kita harus memastikan untuk tidak mengetatkan kebijakan terlalu ketat. Perang, perlambatan ekonomi Eropa, dan kenaikan suku bunga global akan berdampak ke ekonomi AS, tutur Daly, berbicara dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan Universitas Berkeley California, seperti dikutip dari Reuters. Hal ini membuat Wall Street bervariasi merespon rilis data PDB. Investor menanti kepastian kemana arah kebijakan The Fed, apakah masih tetap agresif, atau mulai mengendur.